Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tema tentang menyambut Ramadan 1441 Hijriah. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Lalu bagaimanakah cara kita menyambut bulan Ramadan ini? Dan apa yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan? Apakah dengan memborong sembako untuk persiapan sahur dan berbuka? Atau dengan memborong baju, sepatu, dan kebutuhan lebaran lainnya? Tentunya bukan ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita persiapkan diri kita lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah agung lainnya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentunya semua ini kita lakukan dengan hati yang ikhlas dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada beberapa cara dan amalan yang bisa kita programkan dan kita lakukan dalam rangka persiapan menyambut datangnya Ramadan. Yang pertama yaitu kita bergembira dan bahagia ketika menyambut bulan Ramadan. Yang kedua kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita disampaikan pada bulan Ramadan ini. Yang ketiga kita membayar hutang puasa yang lalu bila ada. Yang keempat, kita membuat jadwal kegiatan Ramadan. Dan yang kelima, kita siapkan diri kita dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu gembira menyambut Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Salah satu tanda keimanan seorang muslim adalah tentunya merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa harus gembira? Karena banyaknya kemuliaan, keutamaan dan keberkahan pada bulan Ramadan. Karena itu kita camkan dalam diri kita kegembiraan dan kerinduan akan datangnya bulan Ramadan. Dan juga kita berikan kabar gembira kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita. Kita berikan kepada mereka semangat dan motivasi untuk bisa bersama-sama mendapatkan bulan Ramadan ini. Lalu yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan yang kedua adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang disampaikan oleh para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni muttaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Lalu yang perlu kita lakukan pula, kita membayar hutang puasa. Kita ingat-ingat apakah bulan Ramadan yang lalu masih ada hutang puasa atau tidak. Bila ada, maka tentunya segera dibayarkan sebelum Ramadan tiba. Lalu yang perlu kita lakukan pula, kita tanamkan azam, tekad, semangat, rencana untuk bisa mengambil faedah di bulan Ramadan tahun ini dengan membuat jadwal atau rencana apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan nanti. Adapun jadwal kegiatan Ramadan yang bisa kita lakukan di antaranya yaitu setiap hari kita membaca Al-Quran. Kita targetkan berapa juz atau berapa khatam, berapa kali khatam dalam sebulan ini. Apakah sekali
atau 2 kali dan seterusnya. Karena itu kita perlu melakukan strategi agar kita bisa khatam dalam bulan Ramadan ini. Misalnya dengan membaca Al-Quran setelah kita sholat fardu. Setiap kita sholat fardu, setelah sholat fardu kita membaca Al-Quran, apakah itu dengan membaca sebanyak 2 lembar. Dengan minimal kita membaca 2 lembar, maka insya Allah kita akan bisa khatam sekali dalam sebulan. Dan seterusnya. Begitu pula kita bersedekah di bulan Ramadan ini, karena begitu besar keutamaan bersedekah di bulan Ramadan ini. Begitu pula kita rencanakan i'tikaf bila memungkinkan kondisinya. Dan juga kita jadwalkan atau rencanakan untuk setiap hari untuk melakukan salat malam. Dan juga memberikan makan buka puasa orang yang berbuka puasa. Dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya yang begitu banyak yang bisa kita rencanakan dan kita jadwalkan di bulan Ramadan ini. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan diri kita dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Kita bekali diri kita dengan ilmu khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita kuasai hukum-hukum dan fikih yang berkaitan dengan puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Misalnya kita baca kembali ayat-ayat tentang puasa. Di antaranya itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di antaranya itu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Begitu pula kita baca hadis-hadis tentang keutamaan puasa. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan puasa dan juga tentang puasa Ramadan yang bisa kita baca di kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut, seperti kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di antara hadis yang bisa kita baca yaitu hadis tentang mengenai datangnya bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi syayatin fi lailatin khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Dan pintu-pintu jahim neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Begitu pula kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan atau merusak puasa kita. Agar tentunya ketika kita berpuasa kita dapat menghindari perkara-perkara yang merusak atau membatalkan puasa dan pahala puasa kita. Dan juga kita pelajari perkara-perkara yang sunnahkan selama bulan puasa. Di antaranya itu kita mengakhirkan sahur, mendahulukan buka puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dengan begitu insya Allah maka kita tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib saja di bulan Ramadan, tapi juga kita bisa melakukan perkara-perkara yang sunnah sehingga kita mendapatkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa mendapatkan bulan Ramadan
dan bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki diri kita, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal saleh dan membuka lembaran yang baru, lembaran yang bersih, kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya, kehidupan yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Demikianlah materi ini disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.